Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta tahun 2021. Di video kali ini, kita akan bahas materi mengenai identifikasi resiko pada mata kuliah Manajemen Resiko Perusahaan. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Halo semua, kenalin aku Vera Agustin dengan NIM akhir 008. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Malika Putri Azahra dengan NIM akhir 016. Halo, namaku Erni dengan NIM belakang 020. Oke, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama ini ada pengertian dari identifikasi risiko itu sendiri. Jadi identifikasi risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi aset, kewajiban, dan keuntungan dari suatu perusahaan sebelum ketiga hal tersebut menimbulkan kerugian. Nah, dalam identifikasi risiko ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini ada threats atau risiko yang akan berdampak buruk terhadap pencapaian target jika hal itu terjadi. Nah, yang kedua ini ada risk trigger atau gejala tanda bahaya yang mengindikasi potensi terjadinya risiko itu. Nah, dalam identifikasi risiko ini ada tiga hal yang perlu dilewati. Yang pertama ini ada hazard atau kita tuh mencari sumber risiko yang akan terjadi. Yang kedua itu peril atau peristiwa yang akan menimbulkan kerugian itu sendiri. Dan yang terakhir ini ada exposure atau pengukuran potensi kerugian atas risiko yang akan terjadi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi kerugian. Jadi kerugian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ini ada kerugian atas harta kekayaan atau kerugian yang menimpa harta atau aset milik dari perusahaan. Nah, kerugian atas harta kekayaan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ini adalah kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril tersebut. Seperti gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri. Jadi nanti gedung yang terbakar ini akan langsung mengalami perbaikan dan peralatan dicuri ini akan dibeli peralatan yang baru. Lalu yang kedua ini ada kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi. Nah, contohnya ini adalah barang-barang yang terkena peril ini seperti rusaknya bahan baku yang disimpan dalam lemari pendingin karena tidak berfungsinya alat pendingin karena gardu listrik tersambar oleh petir. Lalu yang ketiga ini ada kerugian atas pendapatan. Jadi kerugian atas pendapatan ini tuh terjadi karena tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Seperti kayak batalnya kontrak penjualan yang sudah terjadi ini karena perusahaan tidak dapat berproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya ini mengalami rusak berat. Nah, lalu yang kedua ini ada kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain. Jadi kerugian ini tuh mengakibatkan pihak lain merasakan kerugian tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena proses bisnis perusahaan itu tuh bermasalah. Nah, contoh dari kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain ini adalah ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat dari kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudinya. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ada kerugian personil atau kerugian akibat orang-orang yang terlibat dalam perusahaan ini mengalami kerugian atas terjadinya risiko. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena karyawan perusahaan ataupun keluarga dari karyawan itu sendiri itu mengalami kejadian seperti kematian, lalu kesehatan yang menurun dan hal lainnya itu yang dapat menghambat dari proses bisnis perusahaan itu sendiri. Baik, boleh di next. Nah, lalu di sini itu ada klasifikasi risiko dari perusahaan. Jadi risiko dari perusahaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, risiko murni ini sendiri adalah risiko yang terjadi yang akan menimbulkan kerugian dan bila tidak terjadi, maka tidak akan menimbulkan kerugian sedikit pun. Nah, dari risiko murni ini tuh ada tiga risiko yang di dalamnya. Yang pertama itu ada risiko aset fisik atau risiko yang berakibat dari timbulnya kerugian pada aset fisik perusahaan, misalnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, atau bencana lainnya yang mengakibatkan aset dari perusahaan ini tuh rusak dan menimbulkan kerugian. Lalu yang kedua ini ada risiko karyawan atau risiko yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Seperti kecelakaan kerja, dari kecelakaan itu maka akan menghambat proses dari bisnis perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga ini ada risiko legal atau risiko
dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak yang berjalan tidak sesuai dengan perjanjian atau rencana, misalnya perselisihan dengan perusahaan yang telah menaikkan kontrak dengan perusahaan kita itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada risiko spekulatif atau risiko yang apabila terjadi ini dapat menimbulkan kerugian atau tidak dapat menimbulkan kerugian atau dapat juga mendatangkan keuntungan dari risiko itu sendiri. Nah, dalam risiko spekulatif ini terdapat risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Nah, risiko pasar itu sendiri merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Nah, contohnya ini harga saham yang mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Lalu risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Nah, contohnya ini timbulnya kredit macet yang menimbulkan perusahaan ini presentasi piutangnya itu meningkat. Lalu yang ketiga ada risiko likuiditas atau risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Nah, contohnya ini kepemilikan kas ini menurun sehingga perusahaan tak mampu membayar hutangnya. Lalu yang terakhir ini ada risiko operasional atau risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak dapat berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena virus yang ada. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya itu ada sumber resiko dari faktor eksternal. Jadi ada source of risk. Di sini ada 6 source of risk. Pertama itu economic dengan risk isunya itu ada market growth, economic cycle, capital movement, lalu ada political dan regulatory. Risk isunya itu ada legislation, regulation, dan investment. Lalu dalam source of risk supply itu ada risk issue components, kontraktor, cost, dan logistik. Lalu source of risk teknologi ada risk issue communication, transportation, dan hardware. Lalu ada competition, risk isunya itu research, skill, funding, new enters. Lalu source of risk community, ada reputation, support, ethic, dan partners. Boleh next. Nah, di sini ada sumber risiko dari faktor internal. Jadi ada 7 source of risk. Yang pertama itu people dengan risk isunya itu knowledge, retention, skill, loyalty, dan ethics. Lalu ada data atau information. Ada risk isunya itu integrity, currency, relevance, access, storage. Lalu source of risk strategi, itu ada risk isunya itu flexibility, implementation, dan involvement. Lalu ada source of risk stakeholder management, ada risk issue stakeholder needs, segmentation, dan fulfillment. Lalu leadership ini ada vision, management capability, dan innovation. Lalu product or service, itu ada robustness, capability, intellectual property. Lalu yang terakhir itu business result, risk isunya itu business objective, growth, and performance. Boleh next? Lalu di sini ada jenis informasi, terdapat ada 5 jenis informasi. Yang pertama itu informasi plaster. Nah, informasi plaster ini terdiri dari politik, lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan regulasi. Informasi plaster ini merupakan informasi eksternal, bisa didapat dari para ahli ataupun pengamat. Lalu yang kedua ini informasi dari keuangan. Laporan keuangan dapat mengidentifikasi resiko yang muncul. Misalnya, resiko nilai tukar dapat diidentifikasi dari naik turunnya nilai pinjaman yang menggunakan falas dan masalah likuidasi dapat diidentifikasi dari fluktuasi arus kas. Nah, laporan keuangannya terdiri laporan positif keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang ketiga ada informasi proses. Informasi proses ini disebut juga informasi aliran produk didasarkan atas aliran produk dari awal proses sampai akhir, yaitu sampai produk tersebut diterima konsumen. Ada diagram proses produksi, khususnya pada perusahaan manufaktur, yang mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses tersebut. Semakin kita baik mengidentifikasi titik-titik kritis dan semakin baik identifikasi resikonya. Lalu yang keempat itu ada informasi aliran dokumen. Informasi aliran dokumen ini melacak resiko berdasarkan aliran dokumen, penyimpangan aliran dokumen atau tidak lengkapnya otorisasi atau menyimpangnya yang memberikan otorisasi menunjukkan adanya resiko. Lalu yang terakhir yaitu kelima, informasi kontrak. Ini melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisa tersebut akan dapat diketahui kemungkinan adanya resiko dari kontrak tersebut. Misalnya rekanan tidak dapat memenuhi kewajibannya, denda keterlambatan memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Boleh next?
Selanjutnya adalah teknik identifikasi resiko. Teknik identifikasi resiko merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi resiko. Nah, untuk identifikasi resiko ini, di sini ada 3 teknik. Yang pertama adalah kajian dokumen. Kajian dokumen merupakan teknik identifikasi resiko dengan analisis dokumen melalui RJPP, RPAP, rencana strategis, target fungsi, dan lain sebagainya. Nah, teknik melalui kajian dokumen ini memiliki kelebihan, yaitu data yang dikumpulkan akan lebih rinci dan detail, namun kekurangannya adalah memakan waktu yang lama dan juga tenaga yang lebih besar dan biaya yang lebih besar pula. Kemudian teknik yang kedua adalah pencarian informasi. Pencarian informasi merupakan teknik identifikasi resiko dengan mengumpulkan informasi melalui kuesioner, brainstorming, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, teknik melalui pencarian informasi ini akan mendapatkan hasil yang subjektif karena didasarkan pada opini orang-orang. Kemudian yang ketiga adalah analisis stakeholder. Teknik identifikasi resiko dengan melakukan pendekatan power analysis and interest terhadap para stakeholder dari perusahaan. Jadi kita melakukan analisis melalui wawancara ataupun interview kepada para stakeholder di perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Boleh next? Nah, selanjutnya di sini ada media atau sarana yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi resiko, yaitu melalui risk register. Risk register adalah sebuah dokumen yang berisi hasil identifikasi resiko dan berbagai proses manajemen resiko yang dilakukan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, risk register ini berisi nomor identifikasi, peringkat, nama, akar penyebab, rencana atau respon, dan juga pemilik serta status dari resiko tersebut. Nah, di sini contohnya ada matriks dari register itu sendiri. Boleh next? Nah, gimana sih cara untuk mengisi risk register itu? Yang pertama adalah kita isi tentang resikonya, kemudian jenis resikonya itu apa, dan juga akar penyebab dari resiko tersebut. Jadi penyebab dari resiko itu. Kemudian yang kedua adalah faktor positif. Nah, faktor positifnya ini kita tentukan apa sih faktor positif yang dihasilkan dari resiko yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah dampak kualitatif atau kuantitatif. Nah, di sini kita tentukan nih dampak apa sih yang dihasilkan oleh resiko tersebut jika resiko itu terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, yang keempat adalah penentuan probabilitas atau dampak dari risk inherent. Nah, setelah kita mengetahui dampak yang dihasilkan dari resiko tersebut, maka selanjutnya kita adalah menentukan probabilitas atau kemungkinan dari dampak dari risk inherent setelah resiko itu dilakukan penanganan. Kemudian ada gejala resiko. Nah, kita analisis nih, apa aja sih gejala atau tanda-tanda bahaya yang ditimbulkan atau ditunjukkan oleh resiko tersebut. Kemudian selanjutnya kita membuat rencana respon atau rencana penanggulangan dari resiko yang terjadi. Hingga yang terakhir adalah menentukan peluang atau dampak resiko residual dari resiko tersebut. Jadi kita tentukan nih, kira-kira resiko itu akan terjadi jika dalam kondisi yang seperti apa, dan apa sih dampak resiko residual atau dampak yang tersisa ketika resiko itu telah ditangani. Boleh next? Nah, selanjutnya ada jenis resiko. Di sini ada tiga jenis resiko. Yang pertama adalah risk inherent atau risiko inherent. Nah, risiko inherent ini adalah resiko yang belum mendapatkan penanganan yang diharapkan dapat memperkecil probabilitas atau dampak dari suatu resiko. Sedangkan residual risk atau resiko residual adalah resiko yang tetap ada setelah tindakan penanganan atau tindak lindung terhadap resiko inherent. Jadi, ketika resiko inherent itu ditangani dan kemudian masih memiliki suatu resiko, maka itu disebut sebagai resiko residual. Selanjutnya, untuk secondary risk atau resiko sekunder adalah resiko yang disebabkan oleh tindakan penanganan yang dilakukan pada risiko inherent. Jadi, ketika kita melakukan penanganan terhadap suatu resiko, tentunya banyak pertimbangan dan mungkin cara penanganan yang kita lakukan itu justru memunculkan risiko-risiko yang lain yang lebih lanjut gitu. Nah, maka resiko itu disebut sebagai secondary risk atau resiko sekunder. Boleh next?
Selanjutnya adalah metode mengukur resiko. Metodenya ada dua, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, metode kuantitatif ini menggunakan aspek expert judgment dalam mengukur besaran suatu resiko. Nah, namun dengan metode kuantitatif ini, resiko itu akan bias karena hasilnya itu tidak seragam dan banyak sekali hasil yang didapatkan. Sedangkan dengan metode kualitatif, itu menggunakan metode perhitungan berdasarkan tools sehingga lebih kompleks dengan hasil yang lebih terukur. Boleh next? Oke, baik. Selanjutnya ini ada metode untuk mengukur risiko itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada brainstorming atau sebuah teknik dengan menampung kreativitas suatu kelompok dan sering digunakan sebagai alat untuk membentukkan konsensus maupun untuk mendapatkan ide dari banyak orang dalam suatu kelompok. Nah, brainstorming ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ini ada verbal brainstorming atau saling bertukar pikiran secara verbal dengan tatap muka dan bertemu langsung. Ini biasanya ditemukan seperti saat kita berdiskusi di kelas secara langsung. Itu salah satu contoh dari verbal brainstorming. Yang kedua ini ada nominal brainstorming atau mengeluarkan ide secara terpisah dan tidak bertemu langsung, hanya menuliskan idenya dalam kertas. Nah, yang ketiga ini ada electronic brainstorming atau bertukar pikiran dengan menggunakan media elektronik. Nah, ini tuh biasanya menggunakan seperti Gform. Nah, jadi tuh kita bisa bertukar pikiran dengan lebih mudah dengan menggunakan media elektronik. Boleh selanjutnya? Nah, selanjutnya ini ada metode checklist atau metode mengukur resiko dengan menuliskan segala resiko yang ada, lalu membuat daftar risiko tersebut dan juga menulis daftar aktivitas pengandalian internal dalam suatu unit. Jadi dalam metode ini, perusahaan hanya perlu menulis daftar risiko setiap unitnya dan membubuhkan tanda centang dalam formulir checklist yang telah dibuat untuk memilih risiko ataupun pengendalian internal yang dipandai sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, dengan formulir checklist ini diharapkan dapat memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko maupun memilih pengendalian internal yang tepat untuk risiko tersebut. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini ada DLP atau metode di mana perusahaan akan meminta pendapat beberapa ahli untuk menyelesaikan atau mengidentifikasi risiko perusahaan tersebut. Jadi, pada metode ini, para ahli akan secara tidak langsung dan dilakukan ini tuh secara anonim untuk dimintai pendapatnya. Jika para ahli telah memberikan pendapatnya, maka perusahaan akan membuat kesimpulan atas pendapat para ahli tersebut. Nah, untuk metode DLP ini juga akan lebih berfokus pada pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi untuk mengetahui cara penyelesaian masalah yang paling baik. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada root cause analysis. Jadi, root cause analysis ini sering disebut RCA. Itu merupakan sebuah proses atau teknik mendalam untuk menemukan faktor dasar utama yang mendasari suatu masalah. Sesuai namanya, root cause analysis ini metode untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Nah, metode root cause analysis ini digunakan untuk memperbaiki atau menghilangkan penyebabnya dan mencegah masalah berulang. Nah, langkah-langkah root cause analysis ini ada 5. Yang pertama itu identifikasi masalah. Kita cari tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Caranya dengan mengukur performa bisnis dengan matrik bisnis yang telah ditentukan. Selanjutnya kita mengumpulkan data. Setelah selesai kita mengidentifikasi masalah, perusahaan perlu mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Lalu kumpulkan data dari akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga ini identifikasi faktor penyebab masalah. Perusahaan itu harus mengidentifikasi faktor masalah sebanyak mungkin yang bisa jadi penyebab masalah. Nah, RCA sendiri tidak hanya mengatasi satu atau dua masalah, melainkan secara keseluruhan. Terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan seperti 5 why, drill down, dan fishbone diagram. Yang keempat yaitu identifikasi akar masalah. Dari mengumpulkan berbagai kemungkinan faktor penyebab masalah, maka perusahaan perlu mencari tahu penyebab utama yang menimbulkan masalah ini. Dengan mengetahui hal ini, perusahaan lebih cepat mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu yang kelima ini tentukan dan implementasi solusi. Selanjutnya perusahaan ini perlu mencari solusi yang tepat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menemukan solusi, akan menghindari masalah ini terjadi lagi ke depannya. Kita nemukan sebanyak mungkin solusi dan tentukan juga mana yang berdampak positif untuk perusahaan. Lalu segera implementasikan solusi tersebut agar masalah segera terselesaikan. Boleh next? Selanjutnya ada cause dan effect analysis. Nah, cause dan effect analysis ini sebuah teknik di mana masalah ini dipelajari
untuk mengetahui penyebab dan akibat dari masalah tersebut. Permasalahan harus dianalisis penyebab dan akibatnya sampai waktu penyebab dan akibat tidak menghasilkan gejala masalah lain. Nah, tools dari cause and effect analysis ini digunakan untuk menganalisis suatu masalah. Terdapat dua, yaitu fishbone pool diagram atau diagram tulang ikan ini salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi serta mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Lalu yang kedua ini 5Y. 5Y ini alat bantu tool root cause analysis untuk problem solving. Tools ini membantu mengidentifikasi akar masalah atau penyebab dari sebuah ketidaksesuaian pada proses atau produknya. Penggunaannya adalah menggunakan teknik iterasi dengan bertanya mengapa why dan diulang beberapa kali sampai menemukan akar masalahnya. Boleh next? Selanjutnya ada FMEA atau Failure Model and Effect Analysis. Itu merupakan metode analisa failure atau potensi kegagalan yang diterapkan dalam sistem atau proses. FMEA ini dilakukan untuk menganalisa potensi kesalahan atau kegagalan dalam sistem atau proses dan potensi yang teridentifikasi akan diklasifikasikan menurut besarnya potensi kegagalan dan efeknya terhadap proses. Setiap potensi kegagalan akan dinilai berdasarkan efek kesalahan, severity, kemungkinan kesalahan, occurrence, dan deteksi kesalahan atau detection, yang masing-masing bernilai dari angka 1 sampai 10 paling besar, atau sesuai permasalahan yang terjadi. Nilai yang didapatkan kemudian dikalikan untuk mendapatkan nilai RPN. Nah, berikut rumusnya itu RPN sama dengan severity dikali occurrence dikali detection. Nah, nilai RPN ini telah didapatkan kemudian diurutkan dari yang tertinggi ke terendah untuk menentukan prioritas masalah yang ingin ditingkatkan. Boleh next? Selanjutnya adalah fault tree analysis. Nah, fault tree analysis ini berasal dari sektor reliability engineering dan system safety engineering. Nah, fault tree analysis atau FTA dikembangkan pada tahun 1961 untuk mengakses keselamatan dalam program rudal nuklir di Amerika Serikat. Nah, pedoman mengenai FTA ini telah diterbitkan secara langsung pada tahun 1981 dan telah digunakan secara luas di bidang teknik kesehatan dan pertahanan. Nah, sejak berkembangnya konsep IRM, mulai digunakan nih FTA ini di korporasi untuk memahami kelemahan terkait proses kerja dan operasional di sebuah perusahaan. Boleh next? Selanjutnya adalah Bayesian statistic. Nah, Bayesian statistic ini metode kuantitatif probabilistik untuk mengukur besaran kemungkinan bahwa sebelum terjadinya suatu resiko, pasti terjadi prekondisi sebelumnya. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan besaran kemungkinan bahwa suatu faktor adalah penyebab dari terjadinya suatu resiko. Dapat digunakan untuk melihat faktor resiko yang menjadi akar penyebab atas sebuah resiko yang kompleks dengan menggunakan perhitungan bias atas tahapan timbulnya suatu resiko. Nah, penggunaan bias bertingkat akan menghasilkan Bayesian net. Boleh next? Selanjutnya ada distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson menghitung kemungkinan untuk memperoleh estimasi tingkat penyimpangan dari tingkat yang dianggap sebagai standar atau hasil historis. Nah, dalam IRM dapat digunakan untuk menghitung potensi penyimpangan di masa depan dari data historis yang telah diperoleh. Nah, distribusi ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya frekuensi suatu resiko. Nah, distribusi ini termasuk distribusi diskrit yang relatif membutuhkan hanya sedikit data. Nah, jumlah kejadian dalam periode tertentu itu disebut frekuensi, dan events per unit waktu, misalnya bulan atau per bulan di suatu wilayah tertentu. Boleh next? Sekian pemaparan mengenai identifikasi resiko dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.